semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Kali ini, saya akan sedikit sharing informasi terkait besaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang ternyata lebih besar dari besaran gaji PNS. Namun, sebelum informasi selengkapnya saya berikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kawan, Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Peraturan Presiden yang ditandatangani pada tanggal 28 September 2020 ini menyebutkan besaran gaji yang didasarkan atas golongan dan masa kerja yang terdapat dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut. Dalam Peraturan Presiden dinyatakan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan mendapatkan gaji pokok yang lebih besar dibandingkan PNS. Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB sebagai solusi dari kebijakan pemotongan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21. Mengutip dari berbagai media, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan, awalnya gaji dan tunjangan P3K disamakan dengan PNS, termasuk TNI dan Polri. Namun, otoritas aparatur negara mengusulkan untuk memberikan gaji serta tunjangan lebih besar kepada P3K. Berbagai alternatif solusi, menurut Cahyokumolo, ditawarkan agar standar besaran gaji dan tunjangan yang diterima P3K sama seperti gaji dan tunjangan PNS. Karena itu, diambillah langkah alternatif dengan memberikan besaran gaji berbeda daripada besaran gaji pokok PNS. Pertimbangan kebijakan besarnya gaji pokok P3K mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBD dan APBN. Dalam peraturan pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa PPh Pasal 21 yang tertuang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan menjadi beban APBN maupun APBD. Namun, dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait P3K. Maka, hal ini tentu saja akan mengurangi gaji dan tunjangan P3K yang seharusnya diterima sama dengan gaji PNS. Oleh karena itu, diambillah kebijakan untuk menaikkan besaran gaji pokok P3K yang berkurang akibat adanya pemotongan pajak. Kawan, dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 menyebutkan bahwa P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau gaji istimewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, untuk tunjangan P3K akan diberikan tunjangan sesuai tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Tunjangan terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Untuk anggaran dan tunjangan bagi PPK yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara, gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 98, besaran gaji P3K berdasarkan golongan dan masa kerja paling rendah yaitu golongan 1 dengan masa kerja 0 tahun diberikan gaji sebesar Rp1.794.900. Sedangkan besaran gaji P3K berdasarkan golongan dengan masa kerja paling tinggi yaitu golongan 17 dengan masa kerja 32 tahun diberikan gaji sebesar Rp6.786.500. Kawan, gaji P3K dikonversikan dari gaji pokok PNS berdasarkan golongan, ruang, dan masa kerja menjadi golongan 1 sampai golongan 17. Dengan masa kerja maksimal 33 tahun ditambah faktor pajak 15%. Dalam rekrutmen P3K tahap pertama, formasi yang diterima hanya penyuluh, tenaga kesehatan, dan guru.
Untuk tenaga kesehatan dan penyuluh, standar pendidikannya minimal SMA atau diploma 1. Sedangkan guru minimal sarjana atau diploma 4. Dalam surat Menteri Keuangan Sri Mulyani, diatur pendidikan SMA atau diploma 1 termasuk golongan 5. Sedangkan sarjana atau diploma 4 masuk dalam golongan 9. Jangan pernah menyerah jika kemarin kalian belum beruntung dan lolos dalam tes CPNS, karena kesempatan menjadi abdi negara masih terbuka lebar melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi motivasi kalian untuk tetap bersemangat dalam melakukan hal apapun. Jangan lupa, tunggu terus video-video saya berikutnya.